Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ngabuburit asyik. Kembali lagi bertemu dengan saya Ngesti Wihayu di ruang podcast kita sore hari ini. Masih di podcast ngabuburit asyik bersama DPW PKS Papua Barat. Dan tentunya saya berharap Allah memberikan semua kebaikan, kesehatan, dan seluruh keberkahan kepada kita semuanya, terkhusus sahabat podcast Ngabuburit Asyik yang hari ini stay tune di channel YouTube kita, PKS TV Papua Barat. Jangan lupa nanti tetap klik like, subscribe, dan share channel kita hari ini. Baiklah teman-teman Ngabuburit Asyik, alhamdulillah sore hari ini kita telah kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa juga ya kali ini. Tentunya membahas tema yang berbeda karena kita mengingat hari ini adalah tanggal 21 memperingati hari Ibu kita Kartini, Hari Kartini. Jadi tentunya nggak jauh-jauh pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bagaimana perempuan bisa berkiprah, perempuan bisa berkhidmat, dan tentunya dalam koridor Islam itu sendiri. Nah, siapa pembicara hari ini yang saya hadirkan? Ini ibunya perempuan di Papua Barat nih. Emaknya perempuan di Papua Barat. Mbak Nuri, Assalamualaikum Mbak Nuri. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Nuri sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Nuri ini beliau di DPW sendiri sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ya Mbak ya? Nah, untuk periode 2020 hingga 2025. Nah, kebetulan beliau juga pendamping hebatnya salah satu anggota legislatif kita dari PKS, Pak Mugiono, dan hari ini beliau ingin sharing kepada kita bagaimana sebenarnya di momentum Hari Kartini ini PKS membersamai perempuan Indonesia untuk tetap bisa berkiprah, untuk tetap bisa berkhidmat. Saya tertarik sebelum kita masuk ke diskusi kita, Mbak, saya tertarik dengan tagline yang diangkat oleh BPKK ya, peringatan Hari Kartini ini kalau tidak salah, dengan semangat Ramadan perempuan bergiat, lingkungan sehat, dan ekonomi kuat gitu, Mbak. Ada 3 poin nih, perempuan bergiat, lingkungan sehat, dan ekonomi yang kuat, luar biasa. Semuanya masuk di dalam cakupan tagline yang dibawa oleh tim BPKK pada peringatan Hari Kartini ini. Sebelumnya nanti mungkin Mbak Nuri bisa sharing terlebih dahulu gimana sih perempuan itu dalam Islam, kemudian bagaimana dia harus berkiprah, kemudian apa saja kiprah-kiprah yang bisa dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Baik Mbak Nuri, waktu dan layar saya persilahkan kepada Mbak Nuri. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ini bertepatan dengan tema Hari Kartini. Kalau kita melihat sejarah sebelumnya ya, sejarah sebelum Islam hadir, sebelum Rasulullah diutus, kita lihat kondisi perempuan itu sangat tidak diperhitungkan ya. Bahkan kalau mau dikatakan mereka dibilang bisa jadi kelompok kelas 2 dan tidak diperhitungkan posisinya seperti itu di masyarakat. Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah sebelum Islam hadir itu, misalnya pada saat sebelum Islam datang di Yunani, Persia, Romawi, dan Cina pun seperti itu ya, sampai dengan Arab Jahiliyah. Mereka masih menganggap wanita itu, perempuan itu adalah barang, bisa diinikan dengan komoditas yang oleh para laki-laki bisa diapakan saja seperti itu. Bahkan dia dianggap hina ya. Kalau kita lihat kondisi Arab Jahiliyah dulu, bahkan mereka ketika ada lahir anak perempuan, mereka menganggap itu suatu aib, seperti itu. Suatu aib di dalam keluarga, dan bahkan mereka dengan tega menguburkan anak itu hidup-hidup.
atau membiarkan mereka hidup tapi dalam kehinaan. Begitu. Kita lihat kondisi pada yang tadi yang saya sebutkan ya, saat peradaban Yunani, Romawi dan sebagainya itu, wanita itu hanya dijadikan ajang pemuas nafsu laki-laki seperti itu. Di Cina pun saat itu sebelum Islam hadir, para perempuan itu bahkan tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, seperti itu, tidak mendapatkan hak waris ya. Dan kalaupun dulu mereka mengenal mahar dalam perkawinan untuk wanita ya, mahar itu juga bukan ditujukan buat para wanitanya, tetapi diambil oleh ayahnya. Kalau perempuan itu sama, mereka tetap menganggap wanita hina yang dihinakan ya, seperti itu mereka. Kalau di Cina itu bahkan ini ya, mereka dianggap, wanita itu dianggap sebagai racun yang merusak kebahagiaan dan harta. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya ketika Islam hadir, Islam merubah itu. Ketika Rasulullah diutus, ternyata Islam itu memberikan posisi yang luar biasa kepada perempuan ya, mengangkat derajat perempuan itu. Seperti itu. Sebagaimana kalau kita lihat banyak dalil ya, baik di hadis, di Al-Quran, kalau wanita itu Allah muliakan posisinya seperti itu ya. Mungkin hadis yang sangat populer yang biasa kita dengar, suatu saat ketika ada ini ya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Seperti itu ya. Kepada siapa saya harus berbakti? Dan Rasulullah menjawab, kalau kepada ibumu. Kemudian beliau bertanya lagi, terus kepada siapa lagi? Rasulullah menjawab lagi, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa? Seterusnya kepada siapa? Kepada ibumu. Sampai itu 3 kali ya. Kemudian ditanya lagi, kemudian kepada siapa? Kemudian kepada ayah. Jawab Rasulullah. Kalau kita melihat dari hadis itu, maknanya ya jelas Islam begitu ini ya, begitu meninggikan derajat wanita seperti itu. Tidak menganggap wanita itu rendah. Apalagi wanita itu sebagai ibu ya, yang akan melahirkan generasi penerus, yang akan mendidik anak-anaknya. Yang kita tahu juga kalau Islam wanita itu baik, wanita itu soleha, insya Allah anak-anak dan generasi seterusnya itu akan menjadi generasi-generasi yang baik juga. Kalau wanitanya buruk, ya kita bisa lihat juga kondisi negara yang akan ada, generasi-generasinya akan lahir seperti apa. Bagaimana juga sebuah hadis, wanita ibu adalah tiang negara. Ketika ibunya baik, wanitanya baik, insya Allah negaranya pun itu akan baik. Mungkin seperti itu Mbak Gesti. Halo? Baik, ya. Itu tadi ya paparan terkait bagaimana Islam sendiri memperlakukan wanita, melakukan perempuan, dan hingga akhirnya memberikan space atau memberikan ruang kepada perempuan untuk senantiasa bergerak sesuai dengan kapasitasnya, seperti itu. Dan saat ini kita lakukan bersama-sama ini Mbak, beraktivitas di wilayah-wilayah kerja yang bisa dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Nah, tadi Mbak, yang menarik tadi tentang jargonnya BPKK yang, untuk memperingati Hari Kartini ini. Ini sepertinya kaitannya dengan cerita yang tadi atau dengan sirah yang tadi Mbak Nuri sampaikan itu. Bagaimana seorang perempuan itu kemudian harus bergiat, dia harus membuat keluarganya juga lingkungannya sehat dan memiliki kemandirian ekonomi ya kalau tidak salah ya, ekonomi yang kuat seperti itu. Karena kita tahu sekarang tidak sedikit gitu ya, bahkan hampir persentase terbesar perempuan di dunia ini melakukan aktivitas komersil, dalam artian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu menghasilkan income untuk dia dan keluarganya. Itu juga
menjadi diskursus yang berbeda. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Mbak mengenai apa yang diangkat oleh BPKK terkait dengan peringatan Hari Kartini, jargon peringatan Hari Kartini. Kenapa harus 3 item itu gitu? Ini ya, untuk di PPKK sendiri bidang perempuan dan ketahanan keluarga, kenapa mengangkat tema Hari Kartini yang ke-142 ini dengan semangat Ramadan, perempuan bergiat, lingkungan sehat, ekonomi kuat. Karena kalau kita lihat sekarang momentum Hari Kartini ini bertepatan juga dengan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, bagaimana kita sebagai ibu, sebagai perempuan bisa mengisi Ramadan itu dengan maksimal juga seperti itu. Terutama mungkin yang paling ini buat keluarga ya, karena kan kita sekarang masa pandemi hampir sebagian waktu kita ada di rumah seperti itu. Itu tadi terkait dengan Ramadan. Terus untuk yang perempuan bergiat, lingkungan sehat, ekonomi kuat, ini juga masih terkait dengan kalau kebetulan juga pas besok ya tanggal 22 itu diperingati Hari Bumi ya, Hari Bumi itu. Makanya di kami di BPKK itu memasukkan juga tema tentang itu, tentang lingkungan sehat itu. Lingkungan sehat di mana harapan kita kan bumi yang kita tinggali ini akan terjaga ya kelestariannya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Terus dengan ekonomi, kalau ekonomi tambah dengan kondisi pandemi seperti ini, sekarang ini pun kita lihat ya banyak ekonomi-ekonomi apalagi UMKM itu sepi seperti itu. Bahkan banyak yang gulung tikar ya. Bagaimana dengan semangat Ramadan kita bisa lebih menggiatkan lagi ekonomi-ekonomi yang ada di masyarakat seperti itu. Kayak saya sangat ini ya apresiasi juga kalau lihat Ramadan itu di bulan Ramadan itu banyak para ibu-ibu yang ini ya semangat jualan itu loh. Itu. Ya Mbak, menjamur kan ya? Berjamur pokoknya sampai kalau di daerah Wosi itu sampai mobil motor itu macet di situ kalau pas sore. Itu satu sisi ya. Kalau sebelum Ramadan ketika kita ke pasar juga sepi. Kayak ya itu sampai kayak penjual-penjual juga pada mengeluh ya kalau perputaran ekonomi itu sepi. Ini ya sedikit pembeli seperti itu. Tapi ketika Ramadan kayak giat ekonomi itu apalagi ibu-ibu ya semangat jualannya luar biasa. Makanya kenapa di BPKK juga menghadirkan tema itu tadi ya terkait dengan Hari Bumi, terus dengan Ramadan, dengan meningkatkan ekonomi keluarga tadi. Karena kalau di kita BPKK itu banyak ada ya ragam-ragam variasi kegiatan yang ditawarkan kepada daerah. Tapi kita juga bisa modifikasi dengan apa yang bisa kita lakukan di tiap-tiap daerah ya. Kalau kebetulan di kami itu ada grup WhatsApp yang memuat semua ini ya dari Nusantara. Kayaknya kalau lihat kegiatan-kegiatan mereka ibu-ibu di luar sana itu kayak luar biasa, masya Allah kayak yang menjadi inspirasi buat kita seperti itu. Untuk mengisi kegiatan ini, untuk mengisi Hari Kartini ini, mereka begitu giat ya. Kalau di daerah-daerah lain itu untuk Ramadan, untuk yang ini ya Hari Kartini ini, mereka membuat banyak kegiatan-kegiatan ya seminar ini ya daring. Terus dengan apa lagi ini? Mereka membuat lomba-lomba untuk anak-anak atau keluarga untuk menghias rumah, bapak-bapak untuk membersihkan lingkungan rumah biar memasuki Ramadan itu dengan senang dengan gembira seperti itu. Terus kalau yang ada juga untuk lingkungan di daerah lain itu banyak yang memberi lomba foto kemarin Mbak, lomba video tanam 1000 pohon itu kalau nggak salah ya. Memberi tanaman, terus yang nanti juga kalau kita di tanggal 25 insya Allah ya kita akan
dari BPKK itu terkait dengan lingkungan, kami akan ada launching tentang gerakan menghijaukan bumi. Yang temanya tentang itu, bagaimana kita mengajak masyarakat berusaha untuk melestarikan bumi. Itu juga ada kegiatan membagi tanaman, terus membagi Goodie bag. goodie bag untuk yang ini ya, pengganti kantong plastik. Yang kalau kita tahu Ya, kantong ramah kantong lingkungan plastik itu ya. juga, kantong plastik juga kan ini ya, sangat mencemari. Di Karena Papua itu kan Barat ya untuk Mbak itu Mbak? apa? Di Papua Barat? Atau Ini se-Indonesia? nasional. Oh iya, iya. Nasional. Kalau untuk programnya Papua Barat kira-kira apa Mbak? Kalau Papua Barat itu kita lebih ke ini kan ya, kita ke untuk memaknai Hari Kartini ini kita lebih banyak berbagi Oh iya. bingkisan, entah itu yang terkait dengan pembagian takjil untuk berbuka puasa. Terus Kemarin ya. juga nanti ada rencana Kemarin kayaknya Mbak Nuri akan sudah ada sempat posting itu ya, foto berbagi. kenapa? Kemarin Mbak Nuri sepertinya sudah sempat posting berbagi takjil kalau tidak salah dengan beberapa ibu-ibu BPKK. Oh iya, itu juga kemarin dalam rangka ini ya, Milad PKS. Ya, jadi satu saja Mbak. Dalam rangka Milad PKS kita ibu-ibu BPKK ini ya membersamai anggota dewan provinsi untuk memberikan takjil nasi box itu kepada ini ya beberapa masjid, 6 masjid di Kota Manokwari. Baik. Insya Allah kalau untuk Hari Kartini sendiri itu ya, kita akan lakukan silaturahim tokoh dan itu membagi bingkisan atau takjil buka puasa. Baik. Kita tunggu nanti aktivitas sosialnya, kita bisa sama-sama upload biar bisa disaksikan oleh seluruh sahabat di dunia media sosial seperti itu. Terakhir Mbak Nuri, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik untuk saya. Berarti kan sebenarnya keberadaan BPKK di Papua Barat terutama dengan karakter masyarakat yang heterogen gitu ya, kemudian dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda dan sebagainya. Kemudian tadi melihat jargon untuk tema Hari Kartini ini yang sangat luas gitu, tidak hanya sekedar terfokus pada perempuan saja, tapi juga menyentuh aspek yang lintas sektoral gitu, sampai ke kesehatan keluarga, kemudian ke lingkungan dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu nih statement atau pendapat Mbak Nuri secara pribadi terkait sebenarnya bagaimana kita perempuan, terutama BPKK, dalam proses memaksimalkan perempuan di Papua Barat. Dalam artian tidak hanya sekedar mereka yang muslim atau hanya yang kader PKS saja gitu, tetapi perempuan secara keseluruhan gitu. Mama-mama Papua, kemudian remaja-remaja kita yang saat ini sedang proses bertumbuh dan proses belajar. Saya ingin dengar pendapat Mbak Nuri terkait dengan hal tersebut. Silahkan Mbak. Kalau tadi gimana pertanyaannya? Ya, tentang bagaimana BPKK memaksimalkan pengembangan perempuan, kapasitas perempuan secara umum di Papua Barat, Mbak. Kan tidak hanya kita saja ya, kita mewadahi seluruh aspek komunitas, level komunitas yang ada di masyarakat, seperti itu. Terutama untuk seperti mama-mama Papua, seperti itu. Gimana nih langkah yang sekiranya paling di pinggir jalan, langkah yang paling efektif atau yang paling baik yang bisa dilakukan oleh teman-teman BPKK untuk mengangkat derajat perempuan Papua? Iya, kami ya, insya Allah di periode sekarang ini 2021 sampai 2025 ya, ada program-program yang memang BPKK sudah rancang yang akan kami lakukan ya di rentang waktu itu. Yang pertama, kalau mengacu dari program BPKK sendiri, itu kan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan seperti itu.
ada pelatihan-pelatihan yang mungkin insya Allah nanti kita ini ya dilakukan, ada yang reguler, ada yang mungkin aksidental yang nanti ada momen-momen tertentu seperti itu. Tapi ada memang kegiatan-kegiatan yang memang kita sudah rancang, insya Allah akan kita maksimalkan nanti seperti itu. Ada pelatihan-pelatihan yang memang ditujukan buat ini ya, perempuan-perempuan seperti itu. Pelatihan, atau bahkan yang sekarang ini kita akan menyentuh juga kaum bapak-bapak. Karena ibu-ibu itu tidak akan lengkap, tidak akan berjaya, tidak akan sukses mendidik keluarganya kalau tidak didampingi, tidak disupport penuh oleh para bapak-bapaknya. Seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Ada pelatihan-pelatihan, entah itu nanti tentang parenting, keluarga dan sebagainya. Untuk yang mungkin masih gadis, ada tentang pranikah, bagaimana mempersiapkan mereka menjadi seorang ibu nantinya. Seperti itu, ketika menikah, apa saja yang mereka akan lakukan seperti itu. Terus ada juga ini ya pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan, entah pelatihan ekonomi, mungkin berupa penyuluhan bisa atau apa begitu loh, yang nanti kita akan lihat realnya seperti apa, teknisnya seperti apa di lapangan. Terus kalau tadi untuk ini ya menyentuh juga untuk kesehatan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, terutama untuk ini ya, kalau untuk kaum ibu itu paling ini kan dari kesehatan anak, bagaimana pemenuhan gizi seperti itu akan kita lakukan nanti ada wadah kami di BPKK itu yang ini ya, yang akan kita lakukan kegiatan reguler itu di RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Di situ juga nanti kami akan lakukan pelayanan konsultasi keluarga, karena kita juga tidak menutup kemungkinan ya, ketika kita berumah tangga atau mungkin yang para gadis atau remaja di luar sana, ketika ada masalah-masalah, mungkin mereka susah untuk mencari tempat curhat atau untuk mencari solusi. Kami akan membuka layanan konsultasi juga seperti itu. Terus juga kami akan lakukan ini ya, kalau untuk kesehatan, kita mungkin lebih juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu untuk banyak menanam, terutama untuk ini ya, tanaman toga, sayur-sayuran yang sederhana ya, mungkin bayam dan sebagainya ya, lombok, tomat yang mungkin seharusnya bisa ditanam di sekitar rumah. Kalau mungkin alasannya tidak punya tanah, sekarang banyak wadah yang bisa dipakai. Kita bisa dengan pot, koker dan sebagainya ya, atau bisa dengan hidroponik, kalaupun tidak punya lahan tanah. Yang mungkin kita tidak bisa yang muluk-muluk harus pakai pipa paralon yang bagus dan sebagainya. Kita bisa pakai wadah bekas makanan yang kayak styrofoam. Itu juga, kalaupun bentuk ini ya tadi hidroponik dan sebagainya. Insya Allah banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita edukasikan ke masyarakat. Terus juga satu ini, tadi maksud saya baru ada ide ya, saya baru teringat ketika sering ke pasar itu, kadang agak miris kalau lihat ada ini ya, yang kita tidak bisa menutup mata kalau mama-mama Papua atau mama yang lainnya pun itu mayoritas di pasar, dan tidak sedikit pula mereka yang membawa anak seperti itu. Mungkin kita tahu aktivitas pasar ketika mereka harus seharian di pasar, mungkin pulang sudah capek dan sebagainya, tidak sempat untuk belajar. Saya punya ide bagaimana untuk mungkin kita menjemput bola ya. Saya ingin nanti akan saya ini ya diskusikan lagi dengan tim BPKK di daerah, terutama yang di Manokwari, bagaimana kita punya pojok pintar di pasar. Mungkin di sela-sela waktu menunggu ini ya, menunggu pembeli, kan mereka tuh senggang ya waktunya, maksudnya daripada ngobrol sana, ngobrol sini saja yang tidak jelas, mungkin kita datangin untuk menawarkan belajar membaca. Karena tidak sedikit juga yang saya, atau berhitung, tidak sedikit yang saya ketemu kalau ketika mengembalikan uang kembalian, itu kadang lebih, seperti itu. Syukur kalau kita yang jujur ya, mama ini terlalu lebih, ini banyak, seperti itu, kita kembalikan.
Tapi kalau yang tidak jujur, kasihan mama-mamanya yang sudah jualan dengan susah payah tapi malah rugi seperti itu. Kadang kembalinya lebih seperti itu. Jadi saya ingin untuk itu. Kalaupun mungkin untuk yang Muslim, kita mungkin bisa selipkan dengan baca Quran. Kita datangin mereka. Entah mungkin nanti teknisnya seperti apa, seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah, atau kita gantian dengan, saya rasa mungkin kalau kegiatan ini bisa berlangsung, kita jadi relawan di situ. Kita bisa ini ya, bisa melibatkan adik-adik mahasiswa mungkin seperti itu. Insya Allah mungkin ketika kita punya niat baik, mungkin juga banyak ini ya, banyak jalan dukungan. Insya Allah iya. akan saya coba untuk diskusikan lagi dengan teman-teman. Semoga saja bisa jadi program yang nyata, yang real. Amin, amin, amin. Amin. Alhamdulillah nih Mbak, saya cukup bersyukur dan berbangga gitu ya, beberapa pembicara yang hadir di podcast Ngabuburit Asyik setelah selesai diskusi pasti selalu muncul lintasan-lintasan pikiran, ide-ide baru, ide-ide segar yang itu betul-betul aplikatif, dan kalau umpamanya diaplikasikan nanti insya Allah benar-benar bermanfaat seperti itu. Itu beberapa pembicara sebelumnya juga tiba-tiba tercetus, oh iya ayo bikin kajian duha, oh iya ayo bikin kajian online dan sebagainya. Gitu. Mbak Nuri, terima kasih sekali paparannya, sharingnya terkait bagaimana seorang perempuan itu harus berkiprah, berkhidmat, memaksimalkan dirinya, dan sharing-sharing program yang luar biasa inspiratif gitu bagi kita semuanya yang mungkin bisa jadi sekarang masih terbatas aktivitasnya, masih terbatas aktivitas rumah dan sebagainya. Tapi saya yakin, tadi kalau Mbak Nuri bilang, kalau ada niat, pasti akan banyak jalan dan banyak yang akan mendukung seperti itu. Gitu. Jadi ini juga menginspirasi. Gimana? Ada lagi? Ya, makanya saya ingin ingatkan. Ya, silahkan. Ya, ketika kita para perempuan ini, ibu-ibu ini bergiat di luar, mohon jangan lupakan keluarga. Karena biar bagaimanapun keluarga adalah tanggung jawab kita. Baik. Ini tadi pesan bagi waktu di luar dan carilah kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Banyak pesan yang disampaikan. Iya. Baik Mbak Nuri, karena terbatasnya waktu, terbatasnya jarak pula untuk kita lakukan diskusi yang lebih panjang, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Mbak Nuri atas kesediaannya untuk menjadi narasumber podcast saya sore hari ini. Sahabat Ngabuburit Asyik dimanapun Anda berada, purna sudah perjumpaan kita pada episode sore hari ini yang berkaitan atau bertema tentang Hari Kartini. Semoga dengan pembahasan tadi bisa memberikan banyak manfaat kepada saudara-saudara semuanya, dan kita bisa menginternalisasi motivasi maupun nilai-nilai value yang tadi disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode esok hari dengan tema yang berbeda, dengan pembicara yang berbeda pula. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat Ngabuburit Asyik semuanya, Mbak Nuri, ingat PKS, pastikan cuci tangan, pakai masker kita, jaga jarak, selalu jaga jarak, dan saya Ngesti Hayu undur diri dari ruang visual Anda. Kita berjumpa kembali esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini buat